Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tidak terasa telah 3 bulan usia Adiba, anaknya Rangga dan Cinta. Hari ini mereka ingin ke kampung Cinta untuk melamar Triana. Triana telah kembali ke desa 1 minggu lalu. Nick dan Mama telah menunggu di mobil mereka. Cinta masih mempersiapkan semua kebutuhan Adiba. Putrinya ada dalam gendongan Mama. "Sayang, apa masih banyak lagi kebutuhan Adiba yang mau dibawa?" tanya Rangga melihat keribetan yang dialami Cinta istrinya. "Aku bawa baju bayi Adiba buat dibagikan ke orang kampung, Mas, daripada disimpan," ucap Cinta. Rangga menunggu dengan sabar semua yang dilakukan istrinya. Sejak memiliki anak, kesabaran Rangga telah teruji. "Mas, setelah dari kampung kita pergi menjenguk ibu ya. Kesehatan ibu Mas sudah makin membaik. Kita bawa Adiba, semoga kehadiran cucunya makin mempercepat proses penyembuhan ibu," ucap Cinta sambil menyusun baju bayi Adiba. "Iya sayang," jawab Rangga. Seminggu yang lalu terakhir mereka menjenguk ibu dan kesehatannya makin membaik. Sejak Cinta dan Rangga sering menjenguk, ibu tampak makin sehat. Nick dan Mama keluar dari mobil, masuk ke rumah melihat apa yang sedang Cinta kerjakan. Mungkin heran karena lama sekali wanita itu bebenah. "Ada yang bisa Mama bantu?" tanya Mama melihat Cinta yang masih menyusun pakaian. "Tidak ada, Ma, semua telah siap. Mari kita berangkat." Cinta yang telah menyusun semuanya mengajak Mama kembali ke mobil. 3 koper berisi pakaian Adiba saat baru lahir telah tersusun. "Kalian mau pindah ke desa?" tanya Nick sambil menyeret 2 koper sekaligus. "Siapa yang mau pindah? Abang asal ngomong aja," ucap Cinta dengan cemberut karena melihat Rangga yang tertawa. "Itu semua pakaian Adiba saat baru lahir, masih bagus-bagus. Sayang kalau disimpan saja, jadi aku bawa buat tetangga yang mau lahiran," ucap Cinta menjelaskan. "Bagus itu, daripada nanti dimakan rayap," ujar Mama mendukung rencana Cinta. Mereka masuk ke mobil masing-masing. Awalnya Mama ingin Adiba ikut dengan mereka, tapi Cinta tidak mengizinkan. Takut nanti Adiba kehausan dan mereka hilang kontak. Perjalanan dari kota ke desa ditempuh selama 6 jam. 1 bulan yang lalu, rumah orang tua Cinta telah direnovasi dengan biaya dari Rangga. Itu semua demi Cinta. Jika suatu saat istrinya ingin mudik, akan lebih nyaman menempati rumah yang telah direnovasi, yang menjaga dan membersihkan rumah Cinta tetangganya. Cinta mengirim setiap bulannya sebagai upah atau bayaran. Sampai di kampung, hari telah menjelang sore. Rangga dan Cinta langsung beristirahat, begitu juga Mama. Hal berbeda dilakukan Nick. Dia langsung menemui Triana. Mereka berdua pergi ke kali. Nick duduk di atas batu besar di pinggir sungai, sementara Triana duduk di sisinya. Kabut belum benar-benar hilang dari desa di sekitar mereka, meninggalkan suara burung dan anak-anak yang bermain jauh di belakang mereka. "Triana, kamu tahu betapa aku sangat mencintaimu, dan selama beberapa bulan terakhir, aku merasa kita saling cocok dan memiliki masa depan yang cerah bersama-sama," kata Nick dengan perasaan yang tulus. Triana menatapnya terdiam, dan Nick meneruskan, "Aku ingin melamar kamu untuk menjadi istriku, dan saya akan memberikanmu kehidupan yang penuh cinta dan keamanan." "Bang Nick, kamu tahu bahwa aku mencintaimu dan aku harap kamu akan terus mencintaiku. Aku saat ini telah siap untuk hidup bersama kamu. Kita akan membangun masa depan yang indah." Nick tersenyum, meraih tangan Triana dan menggenggamnya erat-erat. "Terima kasih Triana, saya tidak sabar untuk memulai kehidupan yang indah denganmu."
Aku merasa semua ini mimpi. Aku tidak pernah membayangkan akan menjadi istri seorang pengusaha. Apakah kamu tidak malu jika ada yang tahu istri abang hanya tamatan sekolah dasar? Tanya Triana. Kadang dia merasa kurang percaya diri untuk mendampingi pria itu, takut jika dia hanya dijadikan bahan mainan. Kenapa malu? Yang terpenting wanita itu bisa mengajari anak-anakku menjadi anak yang baik. Bagiku sudah lebih dari cukup, ucap Nick. Triana tidak berhenti mengucapkan syukur karena bisa dipertemukan dengan pria sebaik Nick. Entah perbuatan baik apa yang telah dia lakukan sehingga bisa berjodoh dengan pria itu. Ketika senja mulai menjelang, Nick dan Triana berjalan pulang menuju rumah cinta. Hari itu cuaca sedang cerah, matahari bersinar terang dan angin sepoi-sepoi menerpa pepohonan di pinggiran jalan. Nick sedang menuju ke rumah orang tua Triana untuk melamar dan meminang dia ditemani Rangga dan Cinta. Nick sudah merencanakan semuanya dengan matang dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Nick sudah mempersiapkan segala sesuatunya selama beberapa minggu di kota. Dia menghabiskan waktu untuk merencanakan setiap detail rencana pernikahannya dengan seksama. Setelah semua rincian diatur dan disetujui oleh Triana, Nick memutuskan untuk melakukan langkah-langkah penting ini yang dimulai dengan lamaran. Ketika Nick mencapai pintu, dia mengetuk dengan hati-hati. Pria berusia 33 tahun itu merasa sedikit tegang dan dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Nick terasa canggung dan gugup. Apalagi orang tua Triana terkenal cerewet dan agak sulit diatur. Cinta dan Rangga menahan tawa melihat seorang Nick bisa juga gugup. Padahal sudah sering menghadapi rekan bisnis. Akan tetapi semua kegelisahan Nick segera mereda begitu pintu terbuka. Triana tersenyum manis dan memberi salam ke Nick. Selamat datang Bang Nick, Mama, Mas Rangga, Cinta, dan si Comel, katanya dengan suara lembut. Ayahku sudah menunggu di dalam, silakan masuk, Mah. Nick memasuki ruang tamu dan duduk di kursi yang telah disediakan oleh orang tua Triana. Dia melihat sekitar dan merasa terkesan dengan dekorasi rumah yang sangat indah. Rumah sederhana tapi terlihat nyaman. Nick merasa senang, namun tetap gugup karena dia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat penting untuk hubungan dia dan Triana. Segera setelah itu, orang tua Triana muncul dan memberi salam pada Mama, Nick, serta Rangga dan Cinta yang sedang duduk. Selamat datang semuanya, kata ayah Triana sambil tersenyum. Kamu tampak sangat rapi dan tentu sangat sopan datang ke sini untuk melamar anak saya. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Nick sempat terkesima, tetapi dia berusaha untuk mengumpulkan keberanian dan memulai pembicaraan. Terima kasih, Pak, katanya. Saya sangat senang berada di sini dan meluangkan waktu untuk berbicara mengenai niat saya kepada Triana. Ayah Triana mengangguk. Baiklah, Nick, mari kita mulai. Mama memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mengatakan maksud tujuannya. Nick lalu mengutarakan niatnya dan mengatakan rencana pernikahannya dengan rapi dan jelas. Dia menceritakan bagaimana dia dan Triana bertemu, bagaimana hubungan mereka berkembang, dan mengapa Nick ingin meminang Triana hari ini. Nick menjawab semua pertanyaan dengan tegas dan jujur. Setelah Nick mengatakan bagaimana rencana pernikahannya, semua orang di ruangan itu merasa terharu dan terkesima. Orang tua Triana bahkan menitikan air mata kebahagiaan, tidak menyangka akan memiliki menantu seperti Nick. Ayah Triana akhirnya berkata, saya pikir rencana pernikahan kamu luar biasa dan saya percaya bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk Triana. Namun, kamu harus memastikan bahwa kamu akan memperlakukan anak saya dengan baik dan mencintainya selamanya.
Aku takut perbedaan antara kita akan membuat kamu suatu saat berubah pikiran. Nick segera menanggapi, "Tentu saja, Pak, saya akan menghormatinya, mencintai sepanjang hidup saya, dan berjanji untuk merawat dia dengan baik. Saya bukan orang yang memandang harta, karena bagi saya, uang dan harta itu memang tugas suami yang mencari. Saya janji akan hidup hingga tua bersama Triana." Mendengar janji Nick, orang tua Triana merasa sangat terkesan dan merasa sangat senang menerima Nick sebagai calon menantunya. Mereka ingin memastikan bahwa kebahagiaan anak mereka adalah yang utama. Triana sangat bahagia mendengar semua rencana pernikahan yang telah Nick rancang dan terharu dengan respon yang diberikan ayahnya. Dia tahu bahwa dirinya ingin menikah dengan Nick dan membentuk suatu keluarga bersamanya. Akhirnya, suasana hati Nick menjadi lebih lega dan dia merasa senang ketika Triana menggenggam tangannya dengan penuh cinta dan berkata, "Aku menerimamu sebagai calon suamiku, Bang Nick. Ini adalah momen terindah dalam hidupku." Nick merasa penuh kebahagiaan dan bersyukur karena berhasil melamar Triana dengan baik dan diterima dengan senang hati oleh keluarganya. Dia siap memulai masa depan mereka yang bahagia dan penuh kejutan. 3 bulan sejak acara lamaran di kampung Triana, akhirnya tiba hari pernikahannya Nick, Rangga, dan Cinta yang membantu persiapan pernikahan pria itu. Keduanya senang karena bisa terlibat. Akhirnya hari yang dinanti-nanti bagi Nick dan Triana sampai juga. Hari pernikahan mereka yang diidam-idamkan tiba. Mereka mempersiapkan semuanya dengan hati-hati dan sangat terorganisir, dibantu Rangga dan Cinta. Semua keluarga dan teman-teman telah hadir dan menunggu mereka di pelaminan. Nick dan Triana telah mempersiapkan acara pernikahan mereka secara Islami dengan bahasa dan ritual yang sesuai dengan tradisi dan adat yang dikenal dalam agama Islam. Nick dan Triana tiba di pelaminan diiringi oleh lagu-lagu Islam yang mengalun merdu. Mereka terlihat sangat bahagia dan gugup. Nick mengenakan setelan jas klasik berwarna hitam, lengkap dengan dasi dan sepatu kulit, sedangkan Triana mengenakan gaun pengantin muslimah yang indah dengan hiasan badge menawan di sekelilingnya. Setelah mereka berdiri di pelaminan, imam masjid datang dan duduk di depan mereka. Ada perasaan damai dan suci di dalam ruangan itu. Mereka dapat merasakannya. Ucapan doa dibacakan oleh Ustadz dan mengajak para tamu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Ustadz memulai prosesi pernikahan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nick melirik ke arah Triana dan melemparkan senyum kecil. "Ini adalah hari terbaik dalam hidupku," kata Nick sambil menatap mata Triana dengan penuh cinta. Triana tersenyum dan merasakan detak jantungnya yang membesar. "Hari terbaik dalam hidup kita," jawab Triana dengan suara yang menggigil. Prosesi pernikahan dimulai. Nick dan Triana duduk berdampingan sambil mendengarkan Ustadz menyampaikan khutbah nikah. Mereka merasa seperti sedang berada dalam surga yang penuh cinta. Nick mengamati Triana dan tersenyum dalam hati, merasa sangat bersyukur telah menemukan wanita seperti Triana. Dia merasa bahwa dalam hatinya ada api yang menyala dan membara, membakar rasa cintanya kepada Triana. Triana juga merasakan hal yang sama. Ia merasa bahwa dalam hatinya ada kebahagiaan yang membara. Dia merasa bahwa di hadapan Allah, dia telah menemukan cinta yang hakiki dalam diri Nick.
Setelah khutbah nikah, Ustadz memimpin doa dan berdoa agar hubungan Nick dan Triana terus diberkahi dan dijaga oleh Allah. Setelah ijab kabul, mereka bertukar cincin pernikahan diikuti oleh tanda tangan akad nikah sebagai bukti tulus ikhlas dalam pernikahan mereka. Pada akhir acara, Nick dan Triana saling berpelukan sambil menangis bahagia. Mereka merasa bahwa ini adalah permulaan dari kehidupan yang indah bersama sebagai pasangan suami istri yang dicintai. Mereka merasakan berkah Allah yang melimpah pada mereka, bahkan di detik-detik seperti ini di mana dua hati menjadi satu. Semua tamu merayakan pernikahan yang penuh cinta itu dengan sukacita. Nick dan Triana merasakan cinta dan dukungan dari keluarga, kerabat, teman, dan orang-orang yang mereka cintai. Hari itu merupakan hari penuh makna bagi mereka untuk selamanya. Terima kasih sudah mau menikah denganku, Triana. Aku akan menjadi suami yang baik yang selalu ada untukmu. Nick mengucapkan janjinya yang akan membahagiakan Triana. Terima kasih juga untukmu, Bang Nick. Aku janji akan menjadi istri yang baik dan mendukungmu dalam setiap hal. Triana mengucapkan janjinya dengan bahagia. Nick dan Triana merasa bahwa mereka bertiga, Allah, Nick, dan Triana telah membentuk ikatan cinta yang tak tergoyahkan. Mereka melangkah maju bersama-sama ke arah masa depan yang indah dan diiringi cinta tak pernah terhenti. Namun Nick merasa kebahagiaannya kurang sempurna. Sepanjang pesta berlangsung, pikirannya terkadang tertuju pada adiknya Rachel. Seandainya Rachel masih hidup, pasti adiknya itu akan mengurus semua persiapan pernikahannya. Nick selalu saja mencuri pandang pada Triana. Terlihat sekali jika dia sangat mencintai wanita itu. Di sudut lain, tampak Rangga memeluk Cinta. Mereka ikut bahagia menyaksikan kedua orang itu bersatu. Dalam hatinya Rangga, dia bersyukur karena Allah masih memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan dengan Cinta. Memaafkan seseorang tidak akan pernah mendatangkan kerugian. Jadi jangan ragu untuk memberikan siapa saja kesempatan kedua, ketiga, dan siapa tahu kau justru menemukan kebahagiaanmu di sana. Hidup selalu memberimu kesempatan kedua. Bersyukurlah untuk hari ini dan lakukan yang terbaik untuk hari esok. Tiada kebodohan dalam memberikan kesempatan kedua, karena dengan begitu akan terdampak isi hati yang sesungguhnya. Apakah dirinya ingin benar-benar berubah atau tidak? Tamat.